So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Mobil buat keluarga atau buat usaha atau buat MBG, kita punya di sini teman-teman. Kita punya Nissan Evalia, tipenya yang tertinggi, tipenya XV, transmisinya manual, tahunnya lumayan muda, tahun 2012. Sekali lagi, ini mobil buat keluarga atau buat usaha atau buat MBG ya, mungkin sekarang lagi musim MBG. Kalau buat nyari kemewahan, ya tentu nggak mungkin dapat di mobil ini. Tapi kalau buat mau nyari buat fungsional, buat kerja, buat keluarga, buat usaha, entah itu dagang kopi atau dagang baju atau buat ngangkut barang-barang atau dagang sepatu atau dagang sendal, cocok kita punya di sini Nissan Evalia 2012. Ya, kita langsung puterin sekelilingnya Bang Bro. Mohon maaf teman-teman, ini waktunya menjelang maghrib, jadi ada orang selawatan, kita geber terus karena takutnya keburu gelap ya teman-teman. Mumpung masih terang, biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini kondisi bodinya, kondisi semuanya. Kalau masih terang begini kan enak ya teman-teman. Kita liatin bodinya masih pada bening, masih pada terawat, terurus, terawat. Paling ada ini aja nih, kayak kaca film aja tuh yang perlu diganti, kaca film sini ya, udah pada gelembung. Bodinya masih pada ngaleng banget tuh, masih ngaleng banget tuh, masih ngaleng tuh, masih ngaleng, seputarannya masih ngaleng walaupun udah 14 tahun tapi masih ngaleng, masih enak banget ya. Sekarang yang pertama kita liatin mesin sekaligus tulang depan, sekaligus dalaman mesin dan radiator. Kita liatin. Yang pertama kita liatin tuh, masih terawat banget mesin juga bersih tuh, bersih, kering. Paling kotor-kotor hawa pemakaian aja ya, sekali lagi karena ya terhitungnya mobil tua lah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita liatin yang pertama silar kap mesin masih utuh. Sekali lagi masih ngaleng banget ya. Lastik bulatan-bulatannya masih pada utuh. Silar sampai sini, sampai bagian kanan masih utuh, aman semua ya, aman semua. Stikernya juga masih ada. Sekarang kita liatin apron bagian kiri sini aman, sampai sasis juga aman. Bullhead sini dari sebelah sana Bro, biar kelihatan. Bullhead sini aman, tuh aman semua ya. Lastiknya masih pada utuh, bulatan-bulatannya masih pada utuh. Apron sebelah kanan juga aman, sasis juga aman semua ya. Kita udah liatin tuh, kelihatannya teman-teman ya. Sekarang kita liatin luaran mesin kelihatannya teman-teman. Saya liatin tuh, nggak ada yang ditutupin, kelihatan masih pada bersih, paling hawa-hawa aja. Sekarang dalaman mesin kalau perlu kita liatin juga, nggak ada kopi susu atau kerak. Sini Bang Bro liatin dalaman mesinnya, aman ya, nggak ada kopi susu atau kerak. Nanti kita liatin perbandingannya teman-teman. Sekarang kita tes radiator, apakah ada indikasi overheat atau enggak. Dia pakai coolant warna biru teman-teman. Dia masih pakai coolant. Sekarang kita starter, kalau ada indikasi overheat dia akan nyembur ke atas. Kalau aman-aman aja berarti dia nggak akan nyembur. Sekarang kita buktiin ya, apakah cuma kata saya aja, apakah emang beneran aman beneran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aman sentosa teman-teman. Mesin juga halus banget ya, aman sentosa, nggak ada suara aneh-aneh, mesin halus. Ini juga nggak ada gelembung-gelembung aneh, nggak ada sembur-semburan, berarti nggak ada indikasi overheat. Langsung kita liatin, langsung kita buktiin, kita cuma omon-omon ya. Kita tutup aja. Oke teman-teman, sekarang kita liatin tulang pintu kanan bagian depan aman semua, silar-silar masih utuh alias dodol masih utuh. Sekarang kita liatin pilar depan kanan aman semua, lastik masih pada utuh ya. Kelihatan lastik dari pabrik masih pada utuh, berarti ini indikasinya nggak ada bekas laka bagian pintu sini. Tadi depan udah kita liatin aman ya. Sekarang bagian pintu kanan juga aman, nggak ada bekas laka bagian sini. Sekarang kita liatin pintu kanan belakang yang bagian sliding ini. Kita yang pertama liatin itu bagian pilarnya dulu ya. Pilarnya kita liatin aman semua tuh, semuanya masih utuh, lastiknya masih pada utuh, masih utuh semua. Sekarang pilarnya kita liatin, kita buka silernya nih. Bukan siler, maksudnya lastiknya tuh masih utuh ya, masih utuh, lastik masih dari pabrik masih utuh semua, aman semua. Sekarang kita liatin interiornya juga luas banget tuh. Mobil ini interiornya luas, ya tinggi, ya lebar, ya panjang gitu ya, luas pokoknya. Enak banget kalau buat usaha ini mobil, buat keluarga atau buat usaha atau buat dagang apa gitu, atau buat MBG, mungkin sekarang lagi zaman MBG ya teman-teman ya. Interior juga masih rapi, terhitung untuk ukuran mobil 14 tahun yang tahun 2012 ya, masih lumayan rapi teman-teman. Ini 3 baris tuh sampai baris ketiga. Buat teman-teman yang buat usaha mungkin bisa dicopot joknya juga bisa,
Sekarang kita liatin tulang pintu kanan belakang dari slidingnya masih utuh tuh ya, masih kepencet sama saya tuh kelihatan. Sealer alias dodolnya masih pada utuh, sampai ke bawah sini masih utuh, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada nembul aneh-aneh. Ya wes, sekarang kita tutup lagi. Sekarang ganti bagian bagasi, kita liatin tulang-tulangnya ataupun juga bagasinya kita liatin. Dodolnya alias sealernya masih pada utuh, masih utuh semua, masih kepegang sama saya tuh. Las titiknya, bulatan-bulatan dari pabriknya masih kelihatan, lekukan-lekukan dari pabriknya masih kelihatan, nggak ada dempul aneh-aneh, nggak ada indikasi aneh-aneh. Sampai ke pojok sini masih aman semua tuh, sealernya alias dodolnya masih pada utuh, masih utuh semua. Terus kita liatin bagian pojok situ. Sekarang bagian kanan juga aman, sealer-sealernya masih pada aman. Sekarang bagian lidahnya pas bagasi kita liatin juga masih utuh juga teman-teman. Ini mohon maaf ya, keras banget ini. Jadi sebelah kiri aja cukuplah kita liatin ya. Sebelah kiri las titiknya masih pada utuh, nggak ada yang dempul aneh-aneh. Kita tutup lagi. Sekarang bagian karetnya, lihat tuh, luas banget kalau mobil Evalia tuh ya. Luas banget, baik bagasinya atau baris kedua atau baris ketiganya 3 baris. Jadi cocok banget buat mobil keluarga ataupun mobil usaha, dan juga tinggi, jadi nggak khawatir buat teman-teman yang tinggi badannya lumayan gitu, nggak khawatir kepentok. Sekarang kita liatin tulang kiri pintu kiri bagian belakang, pilar-pilarnya masih pada utuh, lekukannya masih pada utuh sesuai pabrik. Las titiknya masih aman tuh, kelihatan ya, las titik dari pabrik masih aman, berarti nggak ada bekas laka. Bagian sini juga aman. Joknya juga dibungkus tuh masih rapi banget, dibungkus sarung jok. Jadi biar bersih, biar terawat, makanya dibungkus sarung jok gitu. Kalau teman-teman yang malas ya silakan dicopot aja, nanti insya Allah masih bersih banget. Sekarang kita liatin sealer pintu kiri belakang masih utuh juga, dodol-dodolnya nih supaya kelihatan tuh. Sealernya masih pada utuh dari atas sampai samping sini sampai bawah masih aman, masih kepegang semua, nggak ada dempul aneh-aneh. Sekarang kita tutup lagi. Sekarang ganti tulang pintu kiri depan. Sealernya kita liatin aman semua, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada dempul aneh-aneh, masih utuh semua tuh, masih ngemprang ya teman-teman ya. Sekarang kita liatin pilarnya masih utuh juga, pilar pintu kiri depan aman, las titiknya masih kelihatan teman-teman ya, nggak ada dempul aneh-aneh, nggak ada yang aneh-aneh, berarti mobil ini nggak ada bekas laka gitu ya. Sekarang kita liatin intro juga rapi, luas banget, jok juga sama, bagian depan juga dibungkus sarung. Dashboardnya masih pada kencang, masih pada rapi, nggak ada retak-retak, nggak ada yang aneh-aneh, semuanya masih kelihatan enak dilihat gitu. Ban juga masih pada lumayan tebal, sekitar 70-80%. Ya lumayan lah teman-teman, yang nggak tipis-tipis banget, tapi yang nggak terlalu tebal, sedang lah ya untuk ukuran ini. Mobilnya sedang, bannya ukurannya sekitar 70-80%. Begitupun bagian kanan depan kita liatin juga aman juga, masih lumayan tebal juga tuh teman-teman. Sekarang bagian belakang masih lumayan. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kepotong iklan karena habis maghriban, banyak orang selawat, orang ada juga, jadi takutnya terlalu ramai dan juga nggak enak juga udah maghrib. Mohon maaf, ini kita lanjutnya gelap-gelapan karena ya mau gimana lagi ya, tetap waktu. Sekarang kita liatin indikator aja. Sekarang kita starter, nggak ada yang nyala cuma pintu ada yang ngebuka karena emang gelap. Disorot aja Bang Bro tuh, karena gelap makanya pintunya sengaja kita buka. Terus radiator masih dingin sama rem tangan ya teman-teman ya. Nggak ada yang banyak yang diiniin sih kalau mobil ini ya, karena fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak. Sekali lagi ini yang dicarikan fungsionalnya, karena buat mobil keluarga atau usaha atau MBG begitulah ya, atau mungkin buat penumpang. Kilometer 160 ribuan, masih terhitung rendah untuk ukuran mobil udah 14 tahun. Minusnya itu AC nggak dingin teman-teman, AC-nya ini nggak dingin, cuma angin aja tuh. Kalau anginnya ada, cuman nggak dingin, ada anginnya aja gitu. Terlepas dari yang nggak tahu saya apapun, mungkin ya perbaikannya antara 1 sampai 2 juta kalau AC. Sama pajak lewat bulan. Sekali lagi ini XV tipe yang tertinggi, transmisinya manual, tahunnya 2012, Nissan Evalia, kondisinya lumayan minim PR, paling yang kelihatan gede itu PR-nya AC sama pajak, sisanya insya Allah aman. Sisanya mungkin minus-minus kecil kayak lampu kabin mati, itu nggak nyala. Ya malu mobil tua teman-teman ya. Ini Sun Visor, nggak ada kacanya sebelah supir, baik sebelah penumpang pun sama, nggak ada kacanya. Kaki-kaki lumayan senyap, untuk ukuran mobil 14 tahun, nggak banyak yang paling ini ya power window ya bukanya. Power window kita lihat tuh, bagian supir aman. Sekarang bagian kiri depan aman sentosa. Kalau bagian belakang soalnya dia nggak ada power window-nya teman-teman, sebelah situ Bang Bro. Pintunya sliding sama ada sebutnya kaca monyet kalau kita panggilnya ya. Kaca monyet, ada kaca kecil di sini nih, kaca kecil nih. Aduh, tahu cara bukanya gimana tuh? Oh gini. Oh ya.
begini aja ya kalau kalian sebutnya kaca monyet. Cuman yang jelas keunggulannya teman-teman, mobil ini kalau dibanding sama Avanza, ini kan bentuknya kotak, dia bulat, jadi lebih luas, lebih lega nih, terutama bagian atap luas banget, gede gitu ya. Sedangkan kalau dibanding sama APV atau misalnya Luxio gitu ya, dia lebih luas lagi karena APV kan walaupun kotak tapi kecil gitu. Kalau ini lebih lebar gitu ya. Jadi lebarnya sama kayak Avanza, cuman kotaknya sama kayak APV lah gitulah kurang lebih ya. Jadi lebih lebar dan lebih panjang, lebih luas. Itu kelebihan mobil ini teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman misalnya yang mau usaha, entah itu buat ngirim-ngirim barang atau produksi sepatu atau produksi sendal atau misalnya catering atau misalnya MBG atau dagang baju atau mungkin yang dagang-dagang kopi gitu di pinggir jalan, lumayan lah ya. Istilahnya jadi bisa menghasilkan uang mobil ini teman-teman. Sekali lagi ini insya Allah minim PR, tulang-tulang semua tadi udah kita liatin. Kita di luar aja Bang Ibro ya, nggak banyak yang bisa kita ini. Kalau begini tulang-tulang udah kita liatin, kalau tadi kaki-kaki insya Allah yang saya bilang tadi insya Allah lumayan senyap. Insya Allah mesin aman, tadi udah kita liatin, nggak ada kopi susu atau kerak, nggak ada indikasi overheat segala macam, nggak ada suara aneh-aneh, tulang-tulang juga semua tadi udah kita liatin. Bodi juga yang pasti masih ngemprang, kaleng banget untuk ukuran 2012 14 tahun, ini masih sangat-sangat kaleng, banyak yang orinya, sekalipun ada beberapa yang udah dicat ulang, itu pun nggak ada dempul aneh-aneh, cuma cat ulang aja gitu, karena saya sendiri ini yang memperbaiki, tadinya banyak yang pudar, jadi saya taruh ke tukang cat. Kalau yang udah nonton vlog saya mungkin kemarin ada di proses lagi dipoles waktu kemarin ya teman-teman ya. Nissan Evalia 2012 tipe yang tertinggi, tipenya XV, transmisinya manual. Minus yang paling kelihatan gede itu di bagian AC, angin aja kurang dingin, mungkin antara 1 sampai 2 juta, sama pajak off lewat bulan alias bayar 1 kali. Dengan kondisi yang minim PR begini, mungkin di luaran sana sekitar 80 sampai 85 jutaan pasarannya. Di sini kita cuma jual murah meriah teman-teman. Kita cuma jual murah meriah, kita cuma jual 74.500.000, itu pun masih nego. Sekali lagi 74.500.000 itu pun masih nego. Buat teman-teman yang berminat silahkan datang ke Soleh Mobil Indo langsung, dicek, di test drive, cocok alhamdulillah, berarti ada rezekinya. Kalau belum cocok ya ngopi-ngopi aja gitu ya teman-teman. Karena sekali lagi saya bukan mekanik, untuk yang detail-detailnya saya juga kurang paham, tapi yang jelas untuk minus-minus yang mayor atau minus-minus gede insya Allah nggak ada. Tapi buat meyakinkan teman-teman silahkan dicek lagi, takut saya ada yang salah. Lokasi kita masih sama di Jalan Panjang Taseri, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Silahkan ketik di Google Maps Soleh Mobil Indo, insya Allah langsung dari lokasi. Patokannya 500 meter atau 2 menit dari pintu Tol Serang Timur. Atau teman-teman yang malas naik mobil, silahkan naik bis, turun di terminal Pekupatan, tunggu 10 menit, nanti dijemput. Buat teman-teman yang berminat silahkan kontak kami di nomor kami yang masih yang sama, 0852 1108 6189. Mudah-mudahan teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan. Oh, jangan lupa follow dan subscribe 4 akun medsos kita langsung sekaligus. Semuanya sama namanya, Soleh Mobil Indo Serang, baik di Facebook, IG, TikTok ataupun YouTube, semuanya sama. Mohon dibantu follow dan subscribe. Insya Allah ada manfaatnya. Barangkali siapa tahu nanti suatu saat teman-teman ada yang mobil yang seret, baik di mobilnya ataupun di budgetnya, karena di Soleh Mobil Indo Serang menyediakan mobil murah merakyat yang insya Allah harganya jauh di bawah pasaran. Wow, murah banget. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keberkahan. Kalau rezekinya udah berlimpah, jangan lupa beli mobil di Soleh Mobil Indo Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.